Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sabila Permana dari kelas B3 Pagi SD. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran IPA SD di semester 2. Mari kita mulai. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah. Pada sehat semuanya ya. Mari kita absen terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini, absennya berbeda. Karena anak-anak, teman-teman semuanya bilangnya bukan hadir, tetapi makanan sarapan hari ini. Misalkan, ibu panggil nama Aura, terus dijawab dengan soto bu, gitu, oke? Panggil namanya Dina, Dina menjawab nasi goreng bu. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, anak-anak boleh silahkan untuk literasi terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu untuk literasi 5 menit. Oke? Selamat membaca. Coba ibu tanya, Aura membaca buku berjudul apa? Oh, si Kancil. Iya, hebat. Oke. Ibu di sini mau membacakan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama. Siswa dapat menganalisa perubahan suhu benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan perpindahan kalor secara berkelompok dengan baik. Nah, nanti kita di akhir akan ada tugas kerja kelompok. Tapi kita mengerjakan tugas kelompoknya di sini ya. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang sudah ibu perintahkan? Oke, hebat, semuanya sudah pada membawa. Berarti kita harus bersemangat untuk praktik. Oke? Hebat. Jadi semuanya sudah siap untuk melakukan praktikum atau percobaan. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, siswa mampu membuat laporan percobaan perpindahan kalor secara berkelompok dengan baik. Nah, nanti juga jangan lupa untuk membuat laporannya di LKPD yang sudah ibu siapkan. Sudah siap belajar? Good. Semuanya pada semangat. Tidak boleh lesu ya, karena kita masih pagi. Kita harus tepuk semangat dulu kali ya. Yuk, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita semua harus semangat ya. Oke. Kita mulai ya. Kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita belajar tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1. Sebelum mulai ke pembelajaran, coba ibu mau tanya. Pernahkah anak-anak membantu ibu saat memasak di dapur? Kenapa? Api di kompor dapat membuat bahan-bahan masakan menjadi matang. Misalkan, ketika kita memasak di dapur, bahan makanan berupa sayur, lauk, misalnya. Maka, kalor yang ada dari api kompor tersebut akan berpindah kepada pancinya atau wajan. Kemudian, kalor tersebut akan berpindah kembali ke air atau minyak, sehingga sayur di dalamnya atau lauk di dalamnya akan matang. Peristiwa yang telah terjadi ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah. Siapa yang sudah membaca di buku tema apa itu kalor? Apakah ada yang sudah pernah mendengar apa itu kalor? Jadi, kalor itu adalah energi yang akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bagaimana kalor dapat berpindah?
Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi, apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Coba, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah memegang Coba, di sini Ibu mau nanya, siapa di sini yang pernah memegang gagang panci saat di atas kompor yang sedang menyala? Oh, Dina pernah. Gimana rasanya saat memegang gagang panci di atas kompor yang sedang menyala? Panas, iya, benar panas. Karena kenapa itu panas bisa terjadi? Karena gagang panci itu sudah terkena api dari kompor. Nah, itu terjadi perubahan kalor. Oke, di sini Ibu punya sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan. Gambar pertama ini gambar apa? Iya, betul. Ibu yang sedang menjemur pakaian. Yang kedua, panci yang tadi ya. Panci yang sedang di atas kompor sedang menyala. Dan ketiga dan keempat adalah setrika dan rice cooker. Betul. Mengapa baju yang basah bila dijemur di atas sinar matahari bisa kering? Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Karena baju yang basah bisa kering karena adanya sinar matahari dan juga ada angin ya di luar. Jadi baju yang basah saat dijemur di luar bisa kering karena bantuan dari sinar matahari dan angin. Betul. Kalau yang gambar yang kedua, apakah ini? Air mendidih. Betul, air mendidih yang sedang di atas kompor. Terus yang ketiga, setrika yang sedang menyala yang sudah dicolokkan ke stop kontak. Dan yang keempat sama ya, rice cooker yang sedang dicolokkan ke stop kontak. Pertanyaan yang kedua, di dalam gambar ini sumber apa saja yang kalian dapatkan? Ih, Dina pinter. Betul, gambar pertama adalah sumber dari matahari ya, energi panas. Betul. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Oke, betul Alif. Ini sumbernya dari api yang sedang menyala. Betul. Oke, gambar yang ketiga. Dina lagi, yaitu ini sumbernya listrik ya. Nomor 4 dan nomor 3 sama ya. Sumbernya dari sumber aliran listrik. Oke, hebat-hebat semuanya. Bener ya semuanya. Di gambar yang pertama itu sumbernya dari sinar matahari. Yang kedua, sumber panasnya dari kompor. Dan yang gambar ketiga dan keempat, sumber panasnya dari aliran listrik. Hebat semuanya. Tiba saatnya kita mau melaksanakan praktikum, melaksanakan pengamatan ya. Coba di sini apakah anak-anak sudah membawa semua alat dan bahan yang sudah Ibu perintahkan? Good job. Oke. Sekarang alat-alat dan bahannya silahkan. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita melakukan pengamatan ya tentang suhu dan kalor. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman boleh silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin Ibu sudah membuat kelompoknya ya di pertemuan kemarin. Jadi sekarang tinggal berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dalam satu kelompok, Ibu membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok dan satu kelompoknya berisikan 6 orang. Oke? Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
dan segera langsung disiapkan alat dan bahannya di atas meja. Oke? Nah, kemarin Ibu sudah bilang untuk air hangat akan Ibu siapkan karena tidak mungkin untuk anak-anak membawa termos ya. Jadi Ibu siapkan saja dari ruang guru. Nah, kemudian anak-anak bisa mempersiapkan alat dan bahan yang lainnya. Kita cek masing-masing dulu ya, masing-masing berkelompok. Siapa tahu ada kelompok yang tidak membawa dan ada kelompok yang kelebihan membawa. Jadi kelompok yang kelebihan membawa bisa berikan yang barang kelebihan tersebut ke kelompok yang tidak membawanya. Oke, kita absen alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama, sendok. Bawa semuanya? Oke, good. Gelas. Oke, air hangat ya, nanti ucapkan. Oke, air hangat ibu berikan kelompoknya. Oke, yang kedua, besi. Oke, bawa semuanya, pintar. Lilin. Belum juga hebat, ya. Oke. Gula. Oke, sumpit. Lalu, mentega. Hebat. Semua kelompok membawanya. Oke, sekarang ibu mau membagikan air hangat terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai ke pengamatannya, ibu mau memperlihatkan ke semua ke tiap kelompok untuk mengisi LKPD yang sudah ibu siapkan ya. Nah, kita bahas dulu LKPD-nya ya. Nih, di sini ada nama kelompok berapa dan nama anggotanya siapa saja. Lalu di sini ada kelas. Tulis ya, kelas 5. Lalu di sini ada judulnya ya, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Judulnya adalah perpindahan kalor. Kemudian di LKPD ini ada tujuan kegiatan juga. Lalu di sini ada teori pengantar. Ya, jangan lupa teman-teman untuk membacanya. Lalu di sini ada alat dan bahan yang sudah disiapkan di atas meja masing-masing kelompok. Lalu di sini ada prosedur kegiatan. Nah, anak-anak boleh melihat prosedur kegiatannya dari LKPD tersebut ya. Sudah Ibu jelaskan. Percobaan 1 harus apa? Nih, kita baca ya. Di percobaan 1, siapkan sendok, gelas, dan air hangat. Kemudian air hangat dituangkan ke gelas. Lalu masukkan sendok ke dalam gelas. Tunggu hingga 2-3 menit. Setelah ditunggu, apakah yang dirasakan saat teman-teman memegang sendok tersebut? Oke? Nah, di sini Ibu sudah menuliskan prosedur kegiatannya dari percobaan 1 sampai percobaan ke-4. Anak-anak bisa melihat prosedur kerjanya yang ada di LKPD ini. Lalu, kalau sudah teman-teman melakukan percobaan ini, jangan lupa untuk membuat hasil pengamatannya di lembar selanjutnya, yaitu lembarnya seperti ini. Misalkan, percobaan 1. Apa itu percobaan 1? Oke, Ibu jelaskan ya gimana cara menuliskan hasil pengamatannya. Yang pertama, percobaan sendok yang dimasukkan ke dalam gelas air hangat. Hasilnya, sendok yang dimasukkan pada gelas air hangat terasa panas. Nah, itu pun selanjutnya dilakukan di hasil pengamatan percobaan 2, ketiga, dan keempat. Oke? Nah, teman-teman bisa mengisinya bareng dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ke tabel hasil pengamatan ini, anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di kolom selanjutnya ya. Kemudian, setelah menjawab pertanyaan, anak-anak juga membuat kesimpulan dari percobaan kita kali ini. Oke, alhamdulillah ya kalau teman-teman sudah mengerti. Sekarang kita mulai percobaannya. Baik, mari kita mulai. Untuk percobaan yang pertama, siapkan sendok, gelas, dan air hangat. Oke, mari kita tuangkan air hangat ini ke dalam gelas.
Air sudah terisi. Kemudian kita masukkan sendok ke dalam gelas. Tunggu hingga 2-3 menit. Oke, sudah 3 menit. Kemudian kita ambil sendoknya. Kita pegang. Nah, kemudian apa yang dirasakan saat sendok sudah diangkat dari air hangat? Lalu kita tuliskan pada LKPD. Percobaan yang pertama adalah sendok yang dimasukkan ke dalam gelas air hangat. Lalu hasilnya kita tulis sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat terasa panas. Oke, ya. Sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat terasa panas hasilnya. Oke, percobaan sudah selesai. Dan tadi Ibu lihat semuanya pada hebat-hebat, pada bisa melakukan semua percobaan yang sudah Ibu siapkan. Tidak lupa juga untuk anak-anak mengisi LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Dari hasil percobaannya seperti apa, percobaan pertama hingga keempat, lalu hasilnya seperti apa, sudah pada menuliskan ya? Sudah pada diisi gitu. Nah, kemudian setelah mengisi tabel hasil pengamatan, anak-anak tidak lupa untuk mengisi juga pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nih, seperti apa yang dimaksud dengan konduksi? Nah, coba teman-teman. Nah, coba tadi di teori pengantar apakah ada pengertian dari konduksi? Apabila tidak ada, anak-anak boleh mencarinya di buku tema. Lalu pertanyaan yang kedua, dari pengamatan di atas termasuk perpindahan kalor secara apa? Kemudian, tidak lupa juga untuk mengisi kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Baik, apakah semua kelompok sudah mengisi LKPD-nya? Bila sudah selesai mengisi LKPD-nya, sekarang anak-anak boleh mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kita laksanakan tadi. Oke, boleh. Silahkan kelompoknya Dina. Oke, baik. Kelompoknya Dina sudah bersiap untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Kemudian teman-teman kelompok yang lain bisa menyimak hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok Dina ya. Dan tidak boleh berisik. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Oke, silahkan dimulai kelompoknya Dina. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Dina karena sudah berani untuk mempresentasikan percobaannya di depan kelas. Oke, hebat kelompoknya Dina. Dan semua kelompok yang sudah melakukan percobaan ini, Ibu ucapkan terima kasih dan kalian semua hebat. Kalian semua bisa melakukan percobaan itu dengan masing-masing kelompok dan kelompoknya juga hebat-hebat gitu ya, anggotanya juga hebat-hebat. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya kepada teman-teman semua, karena Ibu tadi di awal sudah menjelaskan apa itu kalor, kalor itu terbagi menjadi beberapa cara, lalu apa itu salah satu pengertian dari 3 cara tersebut.
Jadi, kalor itu energi yang akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Lalu, kalor itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi itu apa? Siapa yang tahu dan siapa yang ingat tadi Ibu sudah menjelaskan konduksi itu apa? Jadi, konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikelnya. Pada percobaan yang sudah teman-teman tadi lakukan, itu adalah percobaan dari salah satu dari cara perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor melalui konduksi. Nah, jadi semua percobaan yang tadi teman-teman lakukan, dari percobaan 1 sampai percobaan 4, semua itu adalah perpindahan kalor melalui cara konduksi. Oke? Jadi, hari ini, pada pertemuan ini, kita membahas tentang perpindahan kalor melalui cara konduksi. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, apabila tidak ada, Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak semuanya karena semuanya pada hebat-hebat dalam melakukan percobaannya. Apabila sudah selesai apabila anak-anak sudah selesai mengisi LKPD-nya, silakan untuk dikumpulkan di meja Ibu sekarang. Dan untuk yang tadi kelompoknya Dina, udah hebat banget, sudah berani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, di percobaan atau praktikum selanjutnya, Ibu mau kelompok yang lain ya untuk mempresentasikan pengamatannya. Oke, baik. Sepertinya sudah hampir selesai ya jam pelajaran Ibu. Oke, baik. Silakan teman-teman boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalau sudah rapi, silakan untuk dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.